Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022-11082. Jadi di sini saya akan meresum materi dari mata kuliah sistem kontrol fusi, yaitu penugasan yang keempat tentang metode inferensi Mamdani. Oke. Metode Mamdani itu sendiri merupakan salah satu metode dalam sistem inferensi fusi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan aturan logika fusi. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975, metode ini sering digunakan pada sistem kontrol dan sistem cerdas karena pendekatannya yang menyerupai cara berpikir manusia. Tujuan metode Mamdani untuk menghasilkan keputusan atau kontrol otomatis berdasarkan data input tidak pasti atau ambigu, menggunakan logika dan menyerupai pola pikir manusia. Oke, struktur umum metode Mamdani. Jadi, yang pertama itu fusifikasi, yaitu dia mengubah input data scripts menjadi nilai fungsi menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, contoh fungsi keanggotaannya itu seperti segitiga, trapesium, sigmoid, atau Gaussian. Nah, contohnya, inputannya suhu sama dengan 30 derajat Celcius, fungsi keanggotaannya itu ada dingin, sedang, dan panas. Jadi dingin itu 0 sampai 20, sedang 15 sampai 35, panas 30 sampai 50. Suhu 30 derajat itu masuknya ke sedang di 0,5 dan panas di 0,5. Nah, yang B itu adalah evaluasi aturan atau rule evaluation. Nah, jadi menggunakan aturan berbentuk if then, setiap aturan mengombinasikan input menggunakan operator fusi and atau or. Nah, operator fusi and minimum or maksimum. Nah, contoh aturannya if suhu panas and kelembapan rendah dan kipas sama dengan cepat. Lalu ada struktur umum metode Mamdani. Jadi ada yang ketiga itu ada C. Lalu ada agresi aturan menggabungkan output fusi dari semua aturan yang aktif. Biasanya dilakukan dengan operator maksimum gabungan semua output fusi. Nah, lalu ada defusifikasi yang terakhir. Dia mengubah hasil agresi fusi menjadi nilai scripts untuk keputusan akhir. Nah, jadi metode defusifikasi populer. Contoh itu ada centroid, center of gravity, bisector, main of maximum, dan Lars of maximum atau LOM. Nah, contohnya jika output kecepatan kipas adalah fusi cepat dengan keanggotaan 0,6, maka hasilnya misalnya dengan metode centroid sama dengan 75% kecepatan. Nah, studi kasus untuk metode Mamdani yaitu kontrol kecepatan kipas angin. Jadi inputnya jika suhu 30 derajat Celcius kelembapan 40%. Nah, langkah-langkahnya fusifikasi suhu 30 derajat Celcius itu masuk ke kategori sedang 0,4 dan panas 0,6. Kelembapan itu di 40% masuknya ke rendah sama dengan 0,8. Nah, aturan fusi yang pertama if suhu panas and kelembapan rendah kecepatan sama dengan cepat. Nah, kedua if suhu sedang and kelembapan rendah dan kecepatan sama dengan sedang. Inferensi aturan 1 minimal 0,6, 0,8 sama dengan 0,6. Aturan 2 minimal 0,4 sama 0,8 sama dengan 0,4. Agresi gabungan cepat 0,6 dan sedang 0,4. Defusifikasi dia menggunakan centroid atau output akhir kecepatan sama dengan 68 derajat. 68%. Kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan metode Mamdani. Jadi kelebihan itu dia mudah dipahami karena menyerupai logika manusia, lalu bisa menangani ketidakpastian dan basis aturan fleksibel dan bisa diperluas. Lalu kekurangan metode Mamdani, jadi proses komputasi agak lambat untuk banyak aturan. Lalu dia tidak cocok untuk sistem real time sangat kompleks, dan defusifikasi bisa kompleks atau matematis. Oke, lalu ada aplikasi nyata pada metode Mamdani. Yang pertama itu ada sistem kontrol suhu, kipas atau AC otomatis. Lalu ada sistem pendukung keputusan, diagnosa penyakit, penilaian kinerja. Lalu ada pengaturan lalu lintas, traffic light cerdas. Lalu ada sistem prediksi, harga, cuaca, dan keuangan. Nah, kesimpulannya adalah metode Mamdani adalah cara pengambilan keputusan berbasis aturan fusi yang cocok untuk sistem yang melibatkan ketidakpastian dan interpretasi
linguistik seperti sistem kontrol otomatis, sistem pakar, dan sistem cerdas lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.